Bab 611 Cermin Penghakiman. Asap berangsur-angsur menghilang saat tahap pertempuran terakhir menutup pertarungan sengit itu. Tentu saja, hasilnya tentu saja di luar dugaan semua orang, karena tidak ada yang menyangka Wu Ling akan kalah. Lagi pula, di antara 8 kapten, dalam hal ketenaran, Wu Ling menduduki peringkat ketiga. Namun meski begitu, dia tetap dikalahkan, kenyataan yang kejam membuat banyak orang menghela nafas dalam hati. Turnamen Akademi Spiritual besar kali ini benar-benar terlalu intens. Setiap siswa Akademi Spiritual bela diri saling memandang satu sama lain saat mereka merasa sedikit tertekan. Kekalahan Wu Ling berdampak besar pada moral mereka. Namun, mereka semua tahu bahwa Wu Ling tidak bisa disalahkan karena dia sudah tampil sangat baik. Lagi pula, dia bahkan menggunakan kekuatan kera perang ilahi pada akhirnya, tetapi siapa yang bisa menyangka Sue Tianhe memiliki kartu truf sekuat itu yang disembunyikan juga. Dekan Akademi Spiritual bela diri mengerutkan alisnya di udara saat dia melihat siluet Sue Tianhe. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin, mereka yang berasal dari klan benar-benar menjijikkan, ingin mengulurkan tangan ke segala hal. Sepertinya kekalahan Wu Ling membuat Wu Tianwang ini sedikit tidak senang. Ketika 4 dekan lain di sampingnya mendengar kata-katanya, mereka tahu bahwa dia tidak senang. Karena itu, mereka tetap diam, karena tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan sesuatu seperti menghapus kualifikasi Sue Tianhe. Jika mereka melakukannya, klan Dewa Darah pasti tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat dengan mudah. Batuk, karena pertempuran 8 besar telah selesai, mari kita umumkan pertandingan berikutnya. Din Tiansheng dari Akademi Spiritual Suci terbatuk-batuk saat dia berbicara dengan tawa tipis. Meskipun kekuatan yang ditampilkan oleh Sue Tianhe benar-benar kuat, dia sangat percaya pada Ji Xuan. Oleh karena itu, dia percaya bahwa Akademi Spiritual Suci mereka bisa mendapatkan hasil terbaik dalam turnamen Akademi Spiritual besar ini. Keempat dekan mengangguk mendengar kata-katanya. Melihat reaksi mereka, Dekan Tainseng melambaikan tangannya saat suaranya yang kuat menyebar seperti guntur di langit. Pertempuran 8 besar telah berakhir, mereka yang berada di 4 besar adalah 4 tim terkuat. Mereka akan menjadi protagonis dari turnamen Akademi Spiritual Agung ini. Akademi Spiritual Suci. Bersamaan dengan suara kuat Din Tiansheng yang bergema, pilar cahaya yang cemerlang turun dari langit, menyelimuti Ji Xuan dan timnya di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Akademi Spiritual Langit Utara. Pilar cahaya lain jatuh saat tim Mu Chen yang terdiri dari 5 orang diam-diam tetap tinggal saat cahaya menyinari tubuh mereka, menyebabkan busur cahaya muncul di tubuh mereka saat jumlah yang gemetar dan sorak-sorai bergemuruh. Di antara sorak-sorai itu, sorak-sorai dari murid-murid Akademi Spiritual Surga Utara adalah yang paling gila. Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Pilar cahaya lain turun, tangan kiri Wen Qingxuan mencengkeram tombak perang emasnya dengan erat dengan rambut tergerai. Tangan kanannya berada di pinggang rampingnya, sementara baju besi emas menutupi sosoknya yang menggairahkan dan lekuk tubuhnya yang indah. Wajahnya yang menawan memiliki kebanggaan yang mirip dengan burung phoenix dan saat matanya yang seperti burung phoenix bergerak, dia memancarkan pesona yang mengejutkan. Di belakangnya, Piner, Leer dan 2 gadis lainnya adalah bunga-bunga indah, menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Akademi Dewa Darah. Pilar cahaya terakhir turun di atas kepala Sue Tianhe dan timnya dengan dia berdiri di depan. Dia menarik kedua lengannya ke dadanya sambil mempertahankan ekspresi tenang, kecuali tatapan dinginnya, yang terus-menerus terkunci pada Mu Chen. 4 pilar cahaya menjadi yang paling fokus dari seluruh langit dan bumi. Keempat tim tidak diragukan lagi adalah yang terkuat dan tidak ada yang akan menyangkal hal ini. Mereka telah menjalani setengah tahun babak penyisihan dan dalam pertarungan final, mereka mengalahkan lawan-lawan yang sama kuatnya untuk berdiri di posisi mereka saat ini, menerima sorak-sorai yang menggemparkan dan tatapan kagum. Karena 4 terbaik telah muncul, konfrontasi berikutnya akan lebih menakutkan. Saya ingin tahu siapa yang akan menang. Aku menebak bahwa Ji Xuan dari Akademi Spiritual Suci memiliki peluang tertinggi. Kekuatan orang ini sangat dalam dan tak terduga. Itu sulit untuk dikatakan, Wen Qingxuan dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix bukanlah lawan yang mudah. Jangan melihat betapa normalnya dia dari penampilannya dalam pertarungannya, bahkan Ji Xuan tidak berani meremehkannya. Ya, saya pernah mendengar dekan menyebutkan sebelumnya bahwa Wen Qingxuan tidak sederhana. Lalu, apakah Mu Chen dari Akademi Spiritual Surga Utara itu sederhana? Bahkan Liu Qingyun kalah darinya dan berdasarkan kekuatan Liu Qingyun, dia mungkin sebanding dengan Wu Ling. Sue Tianhe itu juga. Tidak ada yang tidak akan takut pada seseorang yang bisa mengalahkan Wu Ling. Babak pertarungan untuk kejuaraan turnamen Akademi Spiritual Agung ini mungkin yang paling intens dalam 1 abad terakhir.
Bisikan yang memenuhi udara meledak. Kekuatan keempat tim terlalu kuat dan tanpa melalui pertarungan terakhir, tidak ada yang bisa memprediksi siapa yang akan menang. Saat langit dan bumi dipenuhi dengan sorak-sorai yang menggetarkan gunung dan menggulung samudera, keempat tim berdiri di 4 battle stage dengan tenang sambil menyambut tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ekspresi mereka tetap tenang, tanpa riak di hati mereka. Setiap tim yang bisa sampai sejauh ini adalah yang terkuat di antara semua akademi spiritual. Dengan demikian, hati mereka juga yang paling sulit untuk digoyahkan. Aku ingin tahu bagaimana pertempuran berikutnya akan dilakukan. Shen Changsheng memandang ketiga tim lain saat dia berbicara dengan ekspresi berat. Setiap orang dari ketiga tim itu sangat kuat dan salah satu dari mereka mungkin akan menjadi pertarungan yang sulit bagi mereka. Tidak peduli siapa lawan kita selanjutnya, kita hanya harus melakukan yang terbaik. Mu Chen berkata dengan senyum tipis. Karena kami memiliki Anda dan Luoli, beban kami akan lebih mudah. Li Xuantong berkata sambil tersenyum karena tim mereka memiliki dua hati, Mu Chen dan Luoli. Mereka berdua, satu di dalam terang, sementara yang lain tetap berada dalam bayang-bayang. Mungkin banyak orang yang tidak menyadarinya, tapi gadis yang belum menunjukkan kemampuan apapun ini sebenarnya adalah sosok kuat yang tidak kalah dengan keempat kapten lainnya. Ketika Mu Chen mendengar komentarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap timnya dan tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan dia mengangkat kepalanya dengan mata menyipit. Pada saat yang sama, Luo Li, Ji Xuan, Wen Qingxuan dan Sue Tianhe juga menyadarinya saat mereka mengangkat kepala mereka juga. Garis pandang mereka diarahkan ke cakrawala dan di atas cakrawala, ruang angkasa tiba-tiba mulai terdistorsi dengan keras saat sebuah objek kolosal yang berukuran sekitar beberapa ribu meter keluar dari ruang yang terdistorsi. Hiss. Ketika semua orang melihat benda kolosal yang keluar dari angkasa itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Benda itu adalah cermin perunggu yang kira-kira berukuran beberapa ribu meter. Pinggiran cermin perunggu itu dipenuhi dengan rune yang sangat dalam, kuno dan tidak jelas. Permukaan cermin berwarna abu-abu gelap seakan-akan tertutup debu dan tidak bisa dilihat. Begitu cermin perunggu muncul, ruang di wilayah ini menunjukkan tanda-tanda kekacauan, seakan-akan ada benda yang sangat kuat yang tidak dapat ditahannya. Cermin perunggu itu diam-diam melayang di angkasa. Permukaan cermin yang tertutup debu mengeluarkan perasaan seolah-olah bisa memantulkan apapun yang ada di dunia seribu dewa. Itu. Keterkejutan terlihat di mata Mu Chen saat dia merasakan pilar iblis meru besar di dalam tubuhnya bergetar halus. Lebih jauh lagi, dia bahkan lebih tercengang ketika ada sedikit riak dari halaman abadi. Itu adalah artefak ilahi dari 5 akademi spiritual besar. Cermin penghakiman. Cahaya pedang juga secara tak terkendali melonjak keluar dari tangan Luo Li saat teriakan pedang terdengar seolah-olah pedang itu mencoba untuk berjuang melepaskan diri dari tangannya untuk bersaing dengan cermin perunggu misterius itu. Cermin penghakiman. Mendengar nama ini, semua orang merasa kaget dan bahkan tatapan Mu Chen pun menjadi rumit. Secara umum, cermin penghakiman sedikit banyak ada hubungannya dengan fakta bahwa dia bisa memasuki jalan spiritual dan bertemu Luo Li, karena cermin penghakiman yang ada di hadapannya memilih orang-orang yang memenuhi syarat untuk jalan spiritual. Apa peringkat artefak ilahi itu? Mu Chen memandang Luo Li saat dia bertanya dengan suara lembut. Mungkin di atas peringkat tinggi. Luo Li berkata setelah merenung sejenak. Mu Chen menghirup seteguk udara lagi. Di atas artefak ilahi tingkat tinggi. Mungkin hanya klan kuno dengan fondasi yang kuat yang bisa memiliki artefak ilahi yang begitu kuat, dia tidak pernah menyangka itu akan muncul di 5 akademi besar. Legenda mengatakan bahwa cermin penghakiman ini telah diwariskan sejak zaman kuno. Sinar cahaya darinya dapat menembus penghalang dari alam manapun. Ketika bersinar ke alam bawah, tidak ada yang bisa bersembunyi dari cahayanya. Luo Li melanjutkan menjelaskan. Dikatakan bahwa di zaman kuno, cahaya dari cermin penghakiman ini bahkan dapat mereduksi para ahli alam berdaulat menjadi debu. Sangat mengerikan. Hati Mu Chen bergetar. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti dia bisa menggunakan cermin penghakiman ini untuk menemukan ibunya? Namun, pikiran itu hanya melintas sesaat sebelum dihilangkan. Ibunya telah berusaha keras untuk menyembunyikannya, jika dia mengintip ke sekeliling, itu mungkin akan dirasakan oleh klan misterius itu. Pada saat ini, Mu Chen tidak berpikir bahwa dia memiliki kualifikasi untuk menghadapi klan itu. Itu hanya legenda. Tapi cermin penghakiman ini sepertinya telah mengalami kesengsaraan selama zaman kuno dan karenanya, itu rusak. Seharusnya tidak memiliki kekuatan yang mengerikan lagi. Luo Li berbicara sambil tersenyum. Aku ingin tahu apa yang direncanakan 5 dekan besar dengan tiba-tiba memanggil cermin penghakiman.
Su Xuan sedikit bingung saat dia mengucapkan keraguannya. Cermin penghakiman bukan milik salah satu dari akademi spiritual tetapi dibagi di antara 5. Itu hanya bisa dipanggil dengan 5 dekan besar yang bertindak pada saat yang sama. Apakah ini untuk pertempuran 4 terbaik berikutnya? Shen Changsheng berbicara dengan heran. Seharusnya begitu. Mu Chen dan Luo Li bertukar pandang karena hanya alasan ini yang bisa menjelaskannya. Jika tidak, 5 dekan besar pasti tidak akan mengeluarkan artefak ilahi ini dengan mudah. Tepat ketika semua orang tersesat dalam tebakan dan keraguan mereka, Dekan Tiansheng dari Akademi Spiritual Suci di udara mengungkapkan senyuman ringan saat dia menunjuk ke arah cermin penghakiman saat suaranya yang kuat terdengar di telinga semua orang. Semua tebakan kalian benar, pertarungan 4 besar akan dimulai oleh cermin penghakiman. Gemerisik. Saat dia berbicara, sorak-sorai yang menggetarkan gunung dan menggulung samudera terdengar dalam sekejap, bahkan Mu Chen dan timnya memiliki keterkejutan di mata mereka saat mereka saling bertukar pandang. Pertempuran 4 besar tampaknya semakin menarik. Bab 612 Laut Penghakiman. Cermin perunggu kuno kolosal melayang di cakrawala, mendistorsi ruang di sekitarnya saat ruang angkasa tampak hampir hancur. Seakan-akan ruang angkasa tidak dapat menahan artefak ilahi. Semua orang memusatkan pandangan mereka pada cermin penghakiman saat kekaguman dan keterkejutan terungkap di wajah mereka. Ini mungkin pertama kalinya semua orang melihat artefak ilahi yang begitu mengerikan dengan kelas seperti itu dalam hidup mereka. Apa hubungan pertempuran 4 besar yang akan datang dengan cermin penghakiman? Menurut apa yang dikatakan Din Tiansheng, seharusnya begitu. Kalau begitu, itu menarik. Bisikan yang tak terhitung jumlahnya menyebar karena banyak orang yang sedikit penasaran karena pertempuran 4 besar kali ini tampak sedikit berbeda. Ini bukan metode lotre biasa, tetapi metode lain. Namun, justru inilah alasan mengapa semua orang menantikannya. Lagi pula, 5 akademi besar biasanya tidak akan mengeluarkan artefak ilahi seperti cermin penghakiman. Jadi, itu adalah pesta untuk mata mereka. Tentu saja, bukan hanya mereka yang penasaran, bahkan tim 4 terbaik pun melihat Mirror of Judgment dengan takjub, karena mereka tidak tahu bagaimana pertempuran 4 terbaik akan berlangsung. Di bawah segudang tatapan itu, Din Tiansheng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan tersenyum. Dalam pertempuran 4 terbaik yang akan datang, keempat tim akan memasuki cermin penghakiman, dan Anda hanya memiliki satu tujuan, untuk keluar dari cermin penghakiman. Jika tidak ada satu pun anggota tim yang berhasil keluar, kualifikasi tim tersebut akan digugurkan, dan perjalanan mereka di turnamen akan berakhir. Mata Mu Chen dan yang lainnya menjadi dingin, karena sepertinya ujian di cermin penghakiman memiliki kemungkinan berbahaya untuk dimusnahkan secara total. Meskipun dikendalikan oleh 5 dekan besar dan dengan demikian, tidak akan ada bahaya bagi nyawa seseorang, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk bertarung untuk kejuaraan. Apakah kalian semua sudah mengerti? Dekan Tiansheng perlahan berbicara sambil melihat keempat tim. Keempat tim mengangguk mendengar kata-katanya. Karena itu masalahnya. Dekan Tiansheng sedikit menganggukkan kepalanya saat dia melihat ke arah 4 dekan lainnya dan melanjutkan, kalau begitu, mari kita buka cermin penghakiman. Keempat dekan berdiri pada saat yang sama dan membuat gerakan mencengkeram dengan tangan mereka, 4 segel perunggu kuno terbang keluar dari tangan mereka saat mereka memancarkan cahaya. Kelima cahaya itu meledak dengan kecepatan tinggi saat memasuki permukaan cermin penghakiman, yang tertutup debu. Dengung. Bas. Sebuah suara mendengung yang aneh terdengar di antara langit dan bumi saat cermin penghakiman yang besar perlahan-lahan mulai berputar. Saat cermin penghakiman bergerak, ruang di sekelilingnya mulai pecah, memperlihatkan retakan-retakan yang tampak mengerikan dan jurang yang gelap gulita. Dengan berputarnya Mirror of Judgment, permukaan cermin yang tadinya tertutup debu perlahan-lahan mulai terlihat jernih karena cahaya redup yang dipancarkannya, yang tampaknya mampu menembus penghalang ruang angkasa. Di atas tahap, keempat tim melihat ke arah cermin jernih itu dengan ekspresi yang berat. Ayo pergi. Mu Chen menghirup seteguk udara dalam-dalam, berteriak dan melambaikan tangannya. Tidak berbicara apa-apa lagi. Gemerisik. Ketika dia selesai berbicara, sosoknya adalah yang pertama terbang keluar, berubah menjadi sinar cahaya saat dia melesat melintasi cakrawala, dan menyerbu langsung ke cermin penghakiman, sebelum menghilang ke dalamnya. Setelah dia, Luo Li dan 3 anggota timnya yang lain mengikuti di belakang. Pada saat yang sama ketika tim Mu Chen memasuki Mirror of Judgment, 3 tim yang tersisa menyerbu tanpa ragu-ragu. Saat keempat tim menghilang, permukaan cermin penghakiman terpancar dengan kecemerlangan, dan layar besar muncul, menampilkan keempat tim. Semua orang membelalakkan mata mereka saat mereka melihat wilayah ini, ruang di mana ujian Mirror of Judgment akan berlangsung.
Ketika Mu Chen dan timnya memasuki Mirror of Judgment, mata mereka dibutakan oleh cahaya yang menyilaukan untuk sesaat, sebelum cahaya itu menghilang. Saat cahaya menghilang, Mu Chen dan timnya meningkatkan kewaspadaan mereka, energi spiritual menutupi mereka saat mereka menegangkan tubuh mereka dan melihat sekeliling dengan waspada. Setelah itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah ekspresi mereka. Area tempat mereka berada tampak seperti berada di kedalaman lautan yang kacau. Lautan itu sangat luas, karena ujungnya tidak terlihat, tidak dapat dipahami. Selain itu, ada tekanan mengerikan yang ada di lautan yang kacau ini, tekanan yang membuat Mu Chen dan timnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Ada sebuah bola cahaya redup di sekitar tim mereka, bola cahaya inilah yang mengisolasi mereka dari lautan yang kacau. Namun meskipun demikian, tekanan yang tak terlukiskan masih terus menyerbu masuk. Lautan ini, sepertinya terbentuk sepenuhnya dari energi spiritual. Tatapan Mu Chen dengan seksama melihat lautan yang kacau di luar bola cahaya saat dia berbicara dengan matanya bergerak-gerak. Mendengar kata-katanya, wajah Shen Changsheng dan yang lainnya langsung berubah saat mereka melihat sekeliling lautan yang kacau dengan ketakutan di mata mereka. Semua ini murni terbentuk dari energi spiritual. Itu membentuk seluruh lautan yang sebenarnya, betapa menakutkannya itu. Lebih jauh lagi, yang membuat hati mereka tersentak adalah kenyataan bahwa mereka saat ini tampaknya berada di dalam samudera energi spiritual ini. Memikirkan hal itu, wajah Shen Changsheng dan yang lainnya menjadi pucat. Bahkan jika samudera energi spiritual ini tidak dikendalikan oleh siapapun, tekanan itu sendiri sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka tercekik. Mu Chen menyapu matanya saat dia menyadari bahwa ada 3 bola cahaya yang serupa, mengelilingi 3 tim lainnya. Pada saat ini, mereka juga melihat sekeliling di tempat yang tidak dikenal ini. Dalam 10 tarikan napas, perisai cahaya yang melindungi kalian semua akan hancur. Ujung dari lautan energi spiritual ini berada tepat di atas kalian, dan di sini, kalian semua diizinkan untuk menggunakan segala cara yang kalian miliki. Selama kalian mampu mencapai ujungnya, kalian akan dapat keluar dari cermin penghakiman. Demikian pula, tim yang tidak bisa keluar dari satu anggota akan kehilangan kualifikasinya. Ketika Mu Chen melihat sekeliling, sebuah suara yang kuat tiba-tiba terdengar di telinga mereka, itu adalah suara Din Tiansheng. Mendengar suaranya, mata Mu Chen dan yang lainnya menyipit saat tubuh mereka menegang. 10 tarikan nafas berlalu dalam sekejap saat atmosfer di dalam bola cahaya membuat mereka merasa tercekik. Retak. Ketika 10 tarikan napas waktu berlalu, cahaya di sekitar mereka meredup saat suara retakan bergema, berubah menjadi percikan cahaya saat bola itu menghilang. Saat bola cahaya itu hancur, samudera energi spiritual yang mengerikan menyapu, menelan mereka berlima dengan tekanan energi spiritual yang menakutkan yang mengguncang gunung dan menggulung samudera. Di permukaan tubuh Mu Chen, petir hitam meledak dalam sekejap saat berkedip, dia dengan jelas telah mengaktifkan fisik dewa petirnya. Namun meski begitu, dia masih merasakan sekejap beban di tubuhnya saat tekanan yang menakutkan menyapu ke arahnya dari segala arah, seolah-olah mencoba mencabik-cabik tubuhnya karena tekanan tersebut. Di sampingnya, Shen Changsheng, Li Xuantong dan Su Xuan telah mengedarkan energi spiritual di tubuh mereka, membentuk penghalang di permukaan kulit mereka. Namun, tubuh mereka masih terasa puluhan kaki ke bawah, dan wajah mereka sedikit merah. Hanya Luoli yang mampu mengimbangi Mu Chen. Sungguh tekanan energi spiritual yang kuat. Luoli juga mengenakan ekspresi berat, tapi untungnya, samudera energi spiritual tidak sengaja dikendalikan untuk menghadapi mereka. Jika tidak, mereka akan menderita luka parah dalam sekejap. Mu Chen mengangguk setuju saat dia melihat ke kejauhan, ada cahaya spiritual karena 3 tim lain jelas telah menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menahan tekanan dari samudera energi spiritual ini. Ayo serang. Mu Chen melihat ke atas, tetapi ujungnya tidak bisa dilihat dari warna yang kacau. Sepertinya bukanlah tugas yang mudah untuk keluar dari lautan energi spiritual ini. Tidak peduli betapa sulitnya untuk mendapatkan jalan ke sana atau apa yang akan terjadi selanjutnya, mereka harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Oke, Luoli dengan ringan menganggukkan kepalanya. Melihat itu, Mu Chen menghirup seteguk udara saat petir hitam memancar lebih banyak lagi di permukaan tubuhnya. Di dadanya, 6 rune petir muncul dengan kecepatan tinggi saat dia menginjak tanah kosong, gelombang udara menyapu saat cairan energi spiritual meledak. Di saat yang sama, sosoknya seperti kilat hitam saat dia menyerang. Petir hitam dilepaskan di sekelilingnya untuk menahan tekanan menakutkan yang datang dari lautan energi spiritual. Luoli mengikuti di belakang Mu Chen saat energi spiritual di permukaan tubuhnya mengalir dengan cepat. Dia menggunakan metode cerdas untuk meniadakan sebagian tekanan dan mempertahankan kecepatannya.
Tidak jauh dari keduanya, Shen Changsheng dan dua lainnya mengatupkan gigi saat mereka mengikuti dari belakang. Tempat ini membuat mereka merasa seolah-olah mereka berada jauh di dalam lumpur karena energi spiritual dalam tubuh mereka dengan cepat habis. Jauh di sana, ketiga tim juga telah bergerak, 15 siluet cahaya bola-balik di lautan energi spiritual, bergerak dengan kecepatan tinggi menuju ujung lautan. Pemandangan itu terlihat jelas bagi mereka yang berada di luar cermin penghakiman, ada 20 siluet cahaya yang dengan cepat mengoyak samudera energi spiritual yang kacau. Meskipun mereka tidak hadir di dalamnya, mereka juga dapat merasakan tekanan energi spiritual yang mengerikan yang dipancarkan dari cermin penghakiman, yang membuat mereka merasa terkejut. Jika itu adalah mereka, mereka mungkin tidak akan bisa bergerak 1 inci pun, apalagi mencapai ujungnya. Di udara, 5 dekan besar juga menatap cermin penghakiman, tetapi masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang berbeda di mata mereka saat mereka melihat 20 siluet cahaya. Haha, aku ingin tahu berapa banyak orang yang bisa keluar dari cermin penghakiman kali ini. Dekan Tiansong dari Akademi Spiritual Azure Sky tersenyum sambil berbicara dengan penuh minat. Tidak mudah untuk keluar dari laut penghakiman. Dekan Tiansheng samar-samar tersenyum saat mata abstraknya menatap cermin bening saat dia perlahan berbicara, saya yakin jumlah orang yang bisa keluar darinya tidak akan melebihi jari-jari di tangan seseorang. Bab 613 Kehilangan yang Menyedihkan. Wosh! 10 lebih siluet cahaya seperti ikan, berkelebat di lautan energi spiritual yang kacau dengan energi spiritual tak terbatas yang berfluktuasi di sekitar mereka, menahan tekanan mengerikan yang datang dari segala arah. Dibandingkan dengan kecepatan di luar, 10 siluet cahaya itu jelas lebih lambat. Tekanan energi spiritual dari lautan ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jika seseorang ingin bergerak maju, mereka harus menghabiskan sejumlah besar energi spiritual mereka. Jadi, bahkan jika keempat tim adalah ahli puncak, mustahil bagi mereka untuk melakukan perjalanan di samudera energi spiritual tanpa penghalang. Karena tekanan energi spiritual, ada anggota di antara 4 tim yang mulai mengungkapkan kekuatan mereka hanya dalam beberapa menit. Sama seperti tim Mu Chen dan Luo Li menyerang di depan sementara Shen Changsheng dan Li Xuantong mengikuti 10 meter di belakang dan Su Xuan mengejar mereka. Meskipun Shen Changsheng dan yang lainnya telah menggunakan energi spiritual mereka hingga batas maksimal, mereka masih belum bisa mengejar keduanya. Demikian juga, 3 tim lainnya juga memiliki jarak yang sama yang terpisah. Su Xuan adalah yang terakhir, wajahnya memerah saat ini karena energi spiritual di permukaan tubuhnya juga menjadi kacau. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritualnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apakah kamu butuh bantuan? Mu Chen mengirimkan suaranya dengan energi spiritualnya ke telinga Su Xuan. Su Xuan mengatupkan giginya sambil menggelengkan kepalanya, sepertinya saya harus keluar dari tim. Sisanya akan tergantung pada kalian, jangan repot-repot berhenti karena aku. Dia tahu betul apa yang harus dia lakukan, tidak membebani Mu Chen dan yang lainnya. Lagi pula, ujian ini tidak mengharuskan mereka semua melewati laut penghakiman. Hanya satu dari mereka yang harus keluar, dan mereka akan berhasil. Mendengar jawabannya, Mu Chen dan yang lainnya ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya menganggukkan kepala. Saat ini bukan waktunya bagi mereka untuk berhenti dan membantu rekan satu tim mereka. Kalau begitu, kami akan bergerak lebih dulu, kamu berhati-hatilah. Mu Chen berbicara sambil menghirup napas dalam-dalam. Petir hitam di permukaan tubuhnya memancar dengan lebih cemerlang, dia menginjak kakinya, menyebabkan energi spiritual cair di bawahnya meledak saat kecepatannya meningkat. Luo Li juga diam-diam membentuk segel dengan tangannya saat lapisan cahaya yang mengalir terbentuk di permukaan tubuhnya. Meskipun metodenya tidak sombong seperti Mu Chen, itu cerdik karena meniadakan sebagian tekanan energi spiritual untuk mempertahankan kecepatannya. Melihat pemandangan dari belakang, Shen Changsheng dan Li Xuantong tersenyum pahit. Meskipun situasi mereka sedikit lebih baik dibandingkan dengan Su Xuan, energi spiritual dalam tubuh mereka dengan cepat habis. Ini juga membuat mereka memahami sebuah fakta, mereka tidak akan pernah bisa berada di eselon yang sama dengan Mu Chen dan Luo Li. Gemerisik. Mereka berempat terbentuk menjadi 2 eselon yang berbeda, satu kelompok di depan sementara yang lain tetap di belakang. Dari kejauhan, ada juga perbedaan yang jelas. Namun, hanya kapten dari ketiga tim yang berada di eselon pertama. Duh. Suara dari cairan energi spiritual yang menyapu seperti suara air yang mengalir saat bergema di telinga mereka. Wajah semua orang dipenuhi dengan kekejaman saat mereka mempertahankan kewaspadaan mereka dalam kecepatan tinggi. Meskipun laut penghakiman ini terlihat agak tenang, itu memberi mereka perasaan tidak nyaman. Saat mereka memikirkannya,
laut penghakiman ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Tatapan Mu Chen samar-samar berkedip saat dia menatap laut penghakiman yang tenang dan, dalam sepersekian detik, pupil matanya tiba-tiba menyusut saat dia secara samar-samar merasakan energi spiritual cair di sekitarnya menjadi semakin ganas. Berhati-hatilah, Mu Chen mengingatkan dengan suara berat. Tepat ketika dia selesai berbicara, wajah Luoli berubah saat dia buru-buru berkata, "Awas di bawah." Hati Mu Chen menjadi dingin saat dia melihat pusaran energi spiritual yang sangat besar tiba-tiba muncul di dasar lautan energi spiritual saat dia menyapu pandangannya. Itu seperti mulut besar yang terbuka yang melahap ke arah mereka. Kekuatan hisap yang kuat datang dari pusaran energi spiritual, menyebabkan kecepatan mereka secara bertahap melambat. Shen Changsheng dan Li Xuantong berada di bawah, dan wajah mereka langsung berubah saat mereka merasakan, di bawah kekuatan hisap pusaran, kecepatan mereka menjadi selambat siput. Tidak hanya itu, mereka juga perlahan-lahan bergerak mundur sedikit demi sedikit. Sialan. Wajah Shen Changsheng dan Li Xuantong langsung berubah menjadi jelek saat mereka mengedarkan energi spiritual mereka hingga batasnya. Meskipun begitu, mereka melihat pusaran itu berputar lebih cepat sampai-sampai semakin mendekati mereka. "Kamu duluan." Li Xuantong mengerutkan alisnya saat dia meraih lengan Shen Changsheng dan melemparkannya ke depan, sementara dia dikirim terbang kembali dari kekuatan lawan dan dilahap oleh pusaran. Dengan meminjam kekuatan itu, Shen Changsheng dapat membebaskan diri dari pusaran energi spiritual untuk sementara waktu. Namun, dia masih memiliki ekspresi pahit di wajahnya karena metode itu hanya penundaan sementara. Wosh! Wosh! Begitu Mu Chen dan timnya mengalami masalah, begitu pula tim lainnya. Pusaran energi spiritual yang besar seperti binatang buas samudera saat ledakan kekuatan hisap melahap semua siluet di belakang. Semua orang merasa kulit kepala mereka sedikit mati rasa pada saat ini karena mereka tahu bahwa lautan penghakiman akhirnya mengungkapkan kekuatannya. Gemerisik. Semua orang mempercepat kecepatan mereka hingga batasnya saat mereka dengan cepat melakukan perjalanan melalui energi spiritual cair saat mereka mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri dari dilahap oleh pusaran yang menekan. Shen Changsheng juga telah mendorong energi spiritualnya hingga batasnya, wajahnya memerah karena energi spiritual tak terbatas yang tersebar di sekelilingnya mendorong cairan energi spiritual yang menekan. Saat dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, dia akhirnya melepaskan diri dari pusaran energi spiritual yang mendekat. Begitu kekuatan hisap menghilang, Shen Changsheng merasa lega dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk makhluk terkutuk itu. "Awas!" Namun, tepat ketika dia merasa lega, teriakan Mu Chen tiba-tiba terngiang di telinganya. Shen Changsheng menoleh, dia melihat riak energi spiritual yang kacau di sebelah kanannya terbentuk menjadi pusaran yang aneh, dan dia dilahap olehnya bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Mu Chen dan Luo Li saling bertukar pandang, karena mereka tidak pernah menyangka mereka berdua akan menjadi satu-satunya yang tersisa dalam waktu kurang dari 10 menit. Tapi untungnya, kekalahan tim lain bahkan lebih besar, hanya 4 kapten yang tersisa dari total 15 orang. Tapi pada saat ini, mereka tidak memiliki mood untuk memikirkan hal itu karena mereka dapat merasakan bahwa laut penghakiman ini telah terbangun sepenuhnya. Energi spiritual cair yang dahsyat mulai menyapu dalam beberapa lapisan saat pusaran energi spiritual yang padat muncul. Pusaran-pusaran tersebut seperti mulut yang sangat besar yang mencoba menelan mereka. Pada saat ini, sulit untuk maju. Mereka tidak hanya harus menahan tekanan energi spiritual yang mengerikan, mereka masih harus waspada terhadap pusaran energi spiritual yang muncul secara acak di sekitar mereka. Di bawah lingkungan yang keras ini, bahkan Mu Chen memiliki dahinya yang dipenuhi butiran keringat dalam waktu kurang dari 5 menit. Dan di luar cermin penghakiman, banyak orang tercengang saat mereka melihat 5 sosok yang menyedihkan di laut penghakiman. Akan ada pusaran energi spiritual yang muncul di samping mereka dari waktu ke waktu, membuat mereka ketakutan saat menyaksikannya. Benar-benar bukan tugas yang mudah untuk melewati laut penghakiman. Sial, Mu Chen jatuh ke dalam pusaran energi spiritual juga. Di wilayah Akademi Spiritual Surga Utara, wajah Ye Qingling tiba-tiba berubah ketika dia melihat sosok Mu Chen yang maju dilahap oleh pusaran bahkan sebelum dia bisa menghindar. Pusaran energi spiritual dengan level seperti itu masih belum cukup untuk menjebaknya, jangan khawatir. Ling Xi berbicara. Saat dia berbicara, Ye Qingling dan yang lainnya melihat petir hitam cemerlang tiba-tiba meledak dari tubuh Mu Chen saat kecepatannya melonjak, melarikan diri dari pusaran energi spiritual dan baru saat itulah mereka merasa lega. Namun, pusaran energi spiritual hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Jika dia jatuh ke dalamnya lagi, mungkin akan merepotkan. Ling Xi perlahan berbicara saat matanya yang indah menatap cermin penghakiman.
Ketika Ye Qingling dan yang lainnya mendengar kata-katanya, hati mereka terangkat. Di dalam laut penghakiman yang kacau. Apakah kamu baik-baik saja? Luo Li dengan cepat bertanya saat dia melihat ke arah Mu Chen, yang baru saja melarikan diri dari pusaran energi spiritual. Mu Chen menggelengkan kepalanya saat 7 tanda petir muncul di dadanya. Jelas, dia telah mendorong fisik dewa petirnya hingga batasnya hanya untuk melepaskan diri dari pusaran energi spiritual. Hati-hati, pusaran energi spiritual semakin kuat dan kuat. Mu Chen mengingatkan. Skala pusaran yang muncul sebelumnya telah mencapai beberapa ratus kaki, energi spiritual di dalamnya sangat keras sampai pada tingkat yang menakutkan. Jika dia jatuh ke dalamnya lagi, bahkan jika dia bisa keluar, itu pasti setelah kelelahan yang luar biasa. Bahkan dia mungkin tidak bisa bertahan lama jika itu terjadi beberapa kali lagi. Situasi mereka seharusnya tidak terlalu baik juga. Luo Li berbicara sambil melirik ke arah 3 siluet di kejauhan. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat petir hitam meledak di bawah kakinya, meningkatkan kecepatannya. Melihat tindakannya, Luo Li segera mengikuti. Mereka berdua saling membantu, dan meskipun itu sangat berbahaya, untungnya itu hanya mengkhawatirkan dan tidak berbahaya. Samar-samar, kecepatan mereka berada di depan 3 lainnya. Di kejauhan, Ji Xuan mengetuk jari kakinya saat dia secara misterius menghindari pusaran energi spiritual dan dia melirik ke arah siluet Mu Chen dan Luo Li. Saat ini, di antara 4 tim, hanya Akademi Spiritual Langit Utara yang memiliki 2 orang yang tersisa. Jika mereka berdua bisa mempertahankannya, mungkin itu tidak akan terlalu menguntungkan bagi mereka berdua. Tatapan Ji Xuan berkedip saat dia melihat ke arah lain dengan tatapan yang tidak jelas di mana Sue Tianhe berada. Tatapan keduanya saling bertautan untuk sesaat dan tanpa disadari menganggukkan kepala mereka, sedikit rasa dingin yang menakutkan melintas di mata mereka. Bab 614 Pusaran Super. Wosh! Sosok Mu Chen dan Luo Li bergerak seperti ikan yang berenang di laut penghakiman yang kacau. Siluet mereka sangat gesit saat mereka langsung berkelebat, mempercepat kecepatan mereka pada saat yang sama saat mereka menghindari pusaran energi spiritual yang muncul tanpa henti. Namun, tekanan dari lautan yang kacau itu terlalu kuat karena setiap tindakan akan menghabiskan lebih banyak energi spiritual dibandingkan dengan di luar. Dengan demikian, bahkan kondisi Mu Chen dan Luo Li pun sangat berkurang dari penipisan yang tinggi. Keringat mulai terbentuk di dahi mereka berdua, tetapi mereka berdua masih menjaga konsentrasi tinggi karena mereka tidak berani mengendur karena jumlah pusaran energi spiritual terus meningkat jumlahnya. Lebih jauh lagi, frekuensi kemunculannya juga semakin cepat, membuatnya tidak bisa dipahami. Saat mereka jatuh ke dalam pusaran energi spiritual, bahkan jika mereka dapat membebaskan diri darinya, itu masih akan menghabiskan sejumlah besar energi spiritual mereka, dan akhir dari laut penghakiman ini masih belum dapat dilihat. Saat energi spiritual mereka benar-benar habis, pada dasarnya tidak mungkin untuk maju lebih jauh. Pusaran energi spiritual lain dengan ukuran sekitar 100 kaki muncul di sebelah kanan di depan mereka, pusaran itu berputar seolah-olah itu seperti mulut binatang buas yang mencoba menelan mereka berdua. Petir hitam meledak dari permukaan tubuh Mu Chen saat dia melintas melewatinya dengan kecepatan kilat, menghindari jangkauan pusaran. Sedangkan Luo Li berdiri di atas pedang Dewa Luo saat pedang-pedang yang menusuk dipancarkan, ketajamannya bahkan merobek energi spiritual, menciptakan ruang kosong yang memungkinkannya untuk melewatinya. Setelah menghindari pusaran itu, Mu Chen dengan ringan meludahkan seteguk udara. Setelah mempertahankan ini selama setengah jam, tubuhnya semakin terbiasa dengan tekanan energi spiritual. Tapi meski begitu, terlepas dari kekuatan tubuh fisiknya, dia merasakan sedikit rasa sakit yang menyengat di kulitnya, yang mungkin ditahan oleh energi spiritual yang kuat. Namun demikian, hal itu bukanlah solusi permanen karena ia dapat merasakan bahwa tekanan di sekitarnya dengan cepat menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Selain itu, mereka tidak berani menggunakan metode intensif apapun saat menahan tekanan karena energi spiritual di sini sangat kacau, begitu ada fluktuasi energi spiritual yang kuat, itu hanya akan memicu pusaran yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka semua sangat berhati-hati saat mereka maju. Tekanan energi spiritual di sini semakin kuat, mungkin jalan keluarnya akan segera muncul. Luo Li berbicara dengan suara lembut saat dia bergerak lebih dekat ke Mu Chen. Bahkan dengan kekuatan mereka, semakin sulit untuk menahan tekanan energi spiritual. Namun, 5 dekan besar tidak akan membuat ujian yang melebihi batas mereka. Jika tidak, pada dasarnya tidak mungkin bagi siapapun untuk melarikan diri dari laut penghakiman. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya, dia mengalihkan pandangannya dalam sekejap,
melihat agak jauh ke kiri dan kanannya, di mana Jisuan, Wen Qingxuan dan Sue Tianhe dengan cepat maju. Karena alasan pusaran menjadi semakin padat, jarak antara mereka berlima juga semakin dekat. Wen Qingxuan juga memperhatikan mereka dan juga melambaikan tangannya ke arah mereka dengan senyum menawan di wajahnya, yang sangat menarik. Luo Li membalas senyumannya, begitu juga dengan Mu Chen. Siluet kelima orang itu telah berubah menjadi garis-garis cahaya saat mereka dengan cepat bergerak maju dengan berbagai macam cara. Tapi, secara umum, tidak ada jarak yang cukup jauh di antara mereka berlima saat mereka mengejar satu sama lain. Mu Chen juga telah mengerahkan fisik Dewa Petir hingga batasnya saat petir hitam terus-menerus berkedip di permukaan tubuhnya. Namun, petir itu tidak bertahan lama, sebelum petir itu ditekan kembali ke dalam tubuhnya oleh tekanan energi spiritual yang kuat, mengirimkan rasa sakit yang menusuk ke dirinya sendiri. Pada awalnya, rasa sakit yang menusuk itu membuat Mu Chen merasa sangat kesal, karena hal itu mencegahnya untuk fokus merasakan pusaran-pusaran yang langsung muncul, menyebabkan banyak situasi di mana dia hampir tersedot ke dalam salah satu pusaran energi spiritual itu. Namun, rasa frustrasi itu hanya berlangsung sesaat, sebelum dia terkejut ketika dia samar-samar merasakan sensasi mati rasa dari rasa sakit yang menusuk, itu mirip dengan ketika dia memurnikan fisiknya dengan petir. Oleh karena itu, ia merasakan peningkatan yang halus dalam kekuatan fisiknya dari sensasi mati rasa asam. Penemuan itu membuatnya agak terkejut, dan setelah memeriksa lebih lanjut, ia memahami apa yang sedang terjadi. Ternyata, ketika kilat hitam di permukaan ditekan kembali ke dalam tubuhnya, kilat akan berjalan melalui otot-ototnya bersama dengan tekanan tersebut. Justru metode pemurnian inilah yang membuatnya merasakan sensasi mati rasa asam. Jadi begitulah adanya. Mu Chen tiba-tiba melihat cahaya itu karena dia tidak pernah menyangka tekanan itu memiliki efek yang begitu ajaib. Saya bisa menggunakannya untuk memperbaiki fisik saya sedikit untuk meningkatkan kekuatan saya. Hati Mu Chen tergerak saat dia berniat untuk mencoba dan menggunakan energi ini untuk sedikit meningkatkan kekuatannya. Memikirkan hal itu, dia tidak lagi ragu-ragu saat dia sedikit fokus dan melonggarkan tubuhnya untuk menahan tekanan energi spiritual. Tepat ketika Mu Chen secara bertahap tenggelam ke dalam pikirannya untuk menggunakan tekanan untuk memperbaiki tubuhnya, dia gagal menyadari bahwa saat Jisuan dan Sue Tianhe menghindari pusaran, mereka diam-diam semakin dekat dengan mereka. Mereka semakin dekat dengan sangat samar sampai-sampai bahkan Luo Li tidak memperhatikan mereka karena mereka telah melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi untuk menghindari pusaran energi spiritual yang tak ada habisnya. Jadi, ketika Luo Li mulai menyadari bahwa Jisuan dan Sue Tianhe semakin dekat dengan mereka, mereka sudah berada 100 meter jauhnya dari mereka. Perhatian muncul di mata Luo Li. Mengenai berhati-hati, dia tidak kalah dengan Mu Chen. Bagaimanapun, dia adalah permaisuri berikutnya dari klan Dewa Luo, terlepas dari apapun. Dengan demikian, penjagaannya terhadap orang lain hanya lebih unggul dan tidak lebih lemah dari Mu Chen. Tapi, yang jelas, Jisuan dan Sue Tianhe bersiap-siap saat mereka tersenyum saat mereka melihat kewaspadaan di mata Luo Li, kecuali fakta bahwa senyum mereka sedikit ganas dan menakutkan. Boom! Energi spiritual tak terbatas meledak dari mereka berdua dalam sekejap. Karena pergerakan energi spiritual mereka, lautan penghakiman dalam radius 1000 kaki mulai bergejolak. Cairan energi spiritual di wilayah ini sangat keras, dan karena keributan tersebut, seperti menambahkan minyak ke dalam api saat area radius 1000 kaki mulai bergetar. Dengung. Bas. Fluktuasi energi spiritual berdesir saat pusaran kolosal dengan cepat terbentuk, ukurannya hampir menyebar ke wilayah yang luas ini. Wajah Luo Li berubah saat ini. Wosh. Namun, sebelum dia bisa mengambil tindakan apapun, dua gelombang energi spiritual menyapu keluar dari tangan Jisuan dan Sue Tianhe. Namun, dua gelombang energi spiritual itu tidak ditujukan pada Mu Chen atau Luo Li, tetapi pada diri mereka sendiri. Boom! Boom! Energi spiritual meledak saat selusin pusaran dengan cepat terbentuk di sekitar Mu Chen dan Luo Li, langsung menelan mereka. Selain itu, karena alasan pusaran terlalu dekat satu sama lain, mereka dengan cepat menyatu, membentuk pusaran raksasa. Kalian, Wen Qingxuan memperhatikan tindakan mereka saat ini, dan wajahnya berubah. Ukuran pusaran energi spiritual terlalu besar sehingga hampir menelan mereka semua. Gemerisik. Jisuan dan Sue Tianhe mundur, dan pada saat yang sama, mereka terus-menerus menjentikkan jari mereka saat banyak gelombang energi spiritual ditembakkan, membuat wilayah yang sudah kejam ini menjadi lebih mengerikan. Di laut penghakiman ini, energi spiritual sangat sensitif dan kejam, menambah fakta bahwa mereka mengatur waktu tindakan mereka pada waktu yang tepat dan bertindak tanpa ragu-ragu ketika Mu Chen dan Luo Li berada di area yang paling sensitif.
Keduanya sangat ganas saat mereka melepaskan energi spiritual di tubuh mereka tanpa pengekangan, menyebabkan ukuran pusaran itu lebih dari 1000 kaki, membentuk pusaran super. Selain itu, mereka berlima berada dalam jangkauan pusaran itu. Namun, Mu Chen dan Luo Li berada di area tengahnya. Ayo pergi. Melihat saat pusaran energi spiritual terbentuk, Jisuan dan Sue Tianhe sama-sama menggenggam dengan tangan mereka tanpa jeda saat batu giok kuno muncul di tangan mereka, sebelum segera menghancurkannya. Kedua batu giok kuno itu hancur saat ruang di sekitar mereka berdua sedikit terdistorsi, dan dalam sekejap, siluet mereka menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada 1000 kaki jauhnya dan menghindari radius pusaran super. Jelas, mereka berdua sudah dipersiapkan dengan baik. Pada saat yang sama, Wen Qingxuan melirik mereka dengan kebencian saat dia membentuk segel dengan tangannya. Cahaya keemasan menyebar dan langsung terbentuk menjadi sayap emas besar di belakangnya. Boom! Sayap mengepak saat kecepatannya bertambah, melepaskan diri dari batasan pusaran super saat dia terbang. Posisinya berada di tepi pusaran, dan dengan demikian, ia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak energi untuk keluar dari pusaran. Ketika dia melarikan diri darinya, dia dengan cemas melihat ke tengah pusaran karena kedua siluet itu menjadi semakin kabur. Mu Chen, yang masih tenggelam dalam pikirannya, terkejut terbangun di wilayah tengah pusaran. Dia melihat sekeliling dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi saat wajahnya menjadi gelap. Kedua orang itu belum menyerah pada desain ganas mereka. Apa yang harus kita lakukan? Luo Li terus-menerus menahan kekuatan hisap yang menakutkan yang datang dari pusaran super saat dia berbicara ke arah Mu Chen dengan nada cemas, jika ini terus berlanjut, kita akan tersedot ke dalamnya. Mu Chen menghirup udara dalam-dalam saat pupil hitamnya dipenuhi dengan rasa dingin. Sudah tidak mungkin untuk menahan gaya isap, dan jika ini terus berlanjut, kita akan tamat. Mu Chen melanjutkan, aku akan mengirimmu keluar. Luo Li sedikit terkejut saat dia menggigit bibirnya yang kemerahan. Kamu masih bertengkar dengan Jisuan, dan kamu tidak boleh absen kali ini. Jadi aku akan mengirimmu keluar. Saat dia berbicara, dia memegang pergelangan tangan Mu Chen, tetapi sebelum dia bisa mengerahkan kekuatan apapun, Mu Chen membalikkan badan dan memegang miliknya sebagai gantinya saat segaris senyum muncul di wajahnya. Memang, pertempuran ini milikku, tapi percayalah, aku tidak selemah itu. Tunggu aku keluar. Energi spiritual meledak dari telapak tangan Mu Chen saat kekuatan itu mendorong Luo Li keluar. Mata sejernih kristal gadis itu menatap Mu Chen, sebelum dia mengatupkan giginya pada akhirnya saat kakinya mengetuk tanah kosong di bawahnya. Aura pedang yang menusuk dengan deras keluar dari pedang Dewa Luo. Aura pedang membungkus siluetnya saat merobek lapisan cairan energi spiritual dan lolos dari pusaran super. Ketika Luo Li melarikan diri dari pusaran super, sosok Mu Chen tersedot ke dalam pusaran energi spiritual dari kekuatan hisap yang mengerikan saat dia menghilang. Bab 615 terbaik 4. Adegan yang menggetarkan hati di laut penghakiman itu dengan jelas terlihat di permukaan cermin saat siswa yang tak terhitung jumlahnya membelalak karena perubahan mendadak yang diikuti dengan keributan yang menghancurkan. Jisuan dan Sue Tianhe itu sangat kejam. Metode yang kejam dan dengan itu, Mu Chen benar-benar tersingkir, dia adalah calon juara. Itu tidak bisa dianggap kejam. Bagaimanapun, Din Tiansheng telah menyebutkan sebelumnya bahwa segala cara dapat digunakan. Mu Chen hanya bisa menyalahkan kecerobohannya sendiri. Tapi tidak ada kehormatan untuk menang melalui metode ini. Sayang sekali. Teriakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, beberapa menunjukkan penghinaan, dan ada beberapa yang menunjukkan dukungan. Dalam sekejap, ruang yang luas ini menjadi gaduh. Jisuan itu benar-benar tidak tahu malu. Tentu saja, para siswa dari Akademi Spiritual Surgawi Utara adalah yang paling marah karena setiap orang dari mereka memiliki ekspresi pucat karena marah. Awalnya, Akademi Spiritual Surgawi Utara mereka memiliki keuntungan karena Mu Chen dan Luo Li masih tersisa, tetapi sekarang Mu Chen sedang bersekongkol, hanya Luo Li yang tersisa. Dengan demikian, keuntungan mereka tidak lagi ada. Sungguh orang-orang yang tercela. Yuxi mengamuk saat wajahnya dipenuhi amarah. Ye Qingling dan yang lainnya menghela nafas pelan. Siapa yang bisa menyangka Jisuan begitu hina untuk menyerang pada saat seperti itu? Namun, mereka juga mengerti bahwa itu bukanlah pelanggaran aturan. Jangan khawatir, bahkan jika kakak Mu Chen tidak dapat mengambil bagian dalam pertempuran berikutnya, kakak Luo Li masih ada, dia pasti tidak akan membiarkan Jisuan berhasil. Suner menghibur semua orang. Alis Lingxi juga sedikit berkerut saat ini, karena dia bisa merasakan tekanan yang datang dari pusaran super saat dia melihat ke arah cermin penghakiman. Bahkan bencana roh kelas 3 pun mungkin tidak bisa melarikan diri dari pusaran itu.
Dan kekuatan Mu Chen hanya pada bencana roh kelas 1, kemungkinan dia berhasil keluar terlalu redup. Jisuan itu adalah bencana. Wajah Lingxi menjadi dingin saat noda niat membunuh melintas di matanya. Seluruh wilayah menjadi ribut pada saat itu. Ketika 5 dekan besar menyaksikan adegan itu, wajah Dekan Taichang sedikit gelap saat dia dengan dingin menatap Dekan Tiansheng, yang memiliki senyum tipis di wajahnya. Tangan Dekan Taichang terkepal erat di lengan bajunya saat dia menekan amarah di dalam hatinya sedikit demi sedikit, karena dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan, bahkan jika dia mengamuk. Meskipun metode Jisuan tercela, itu masih sesuai aturan. Kita hanya bisa bergantung pada Luoli, kalau begitu. Din Taichang menghela nafas pelan di dalam hatinya. Untungnya, Akademi Spiritual Surga Utara mereka tidak sepenuhnya diusir. Meskipun mereka telah kehilangan Mu Chen, mereka masih memiliki Luoli dan latar belakang gadis itu juga tidak lemah. Selain itu, dia menyembunyikan kekuatannya, jadi masih ada peluang bagi akademi mereka. Laut Penghakiman. Wen Qingxuan berada di luar pusaran super saat dia dengan cemas melihatnya. Tidak jauh darinya, Jisuan dan Sue Tianhe berdiri dengan senyum tipis di wajah mereka karena kerja sama tim mereka kali ini sempurna. Wosh! Saat mereka tersenyum, hembusan angin yang menusuk datang dari pusaran, dan sebuah siluet merobek jalan keluar, dan dalam sekejap, dia muncul di luar pusaran super, itu adalah Luoli. Jisuan dan Sue Tianhe sedikit terkejut ketika mereka melihat Luoli berhasil keluar, tetapi ekspresi mereka tetap tidak berubah karena mereka telah mencapai motif mereka untuk berurusan dengan Mu Chen. Luoli. Wen Qingxuan bersuka cita ketika dia melihat Luoli berhasil keluar. Gemerisik. Namun, wajah Luoli tertutup dingin saat ini. Dia tidak membalas Wen Qingxuan saat dia membentuk segel pedang dengan tangannya, dan pedang Dewa Luo-nya terbang keluar. Dua pedang auras yang sangat tajam merobek jalan mereka melalui cairan energi spiritual yang tak terbatas saat mereka terbang menuju kedua orang itu. Tatapan Jisuan dan Sue Tianhe berubah ketika mereka melihat Luoli menyerang tanpa kata-kata. Mereka melambaikan lengan baju mereka saat energi spiritual yang tak terbatas menyapu keluar, bertabrakan dengan aura pedang. Boom! Riak energi spiritual menimbulkan malapetaka saat ia membelah cairan energi spiritual di wilayah ini. Wajah Luoli tertutup embun beku saat dia menggenggam tangannya, pedang Dewa Luo muncul di tangannya saat dia melepaskan energi spiritualnya yang kuat. Jelas, dia berniat untuk menyerang habis-habisan. Luoli, apakah menurutmu kamu bisa menghadapi kami berdua hanya dengan kamu sendiri? Jisuan berbicara dengan nada gelap saat dia melihat betapa kuatnya Luoli. Haha, tidak heran kamu adalah permaisuri klan Dewa Luo berikutnya, itu adalah keberanian yang kamu miliki di sana. Sue Tianhe tersenyum menakutkan saat dia menatap Luoli dengan ejekan. Jika yang terakhir berniat untuk melawan mereka berdua dengannya sendirian, dia mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan, meskipun dia memiliki pedang dewa. Luoli, jangan gegabah. Wen Qingxuan terbang saat dia muncul di samping Luoli, memegang lengan Luoli sambil berbicara dengan serius, ini bukan tempat untuk bertarung. Tatapan Luoli dingin saat dia menatap kedua orang itu. Dia mencengkeram erat pedang Dewa Luo saat niat membunuh dilepaskan dari tubuhnya tanpa pengekangan. Luoli, segala macam cara diperbolehkan di Laut Penghakiman, dia hanya bisa disalahkan karena ceroboh hingga berakhir dalam situasi itu. Ketika dia melihat kedinginan di pupil mata Luoli, kemarahan muncul sedikit di dalam hatinya saat dia mencibir, aku melakukannya demi dirinya sendiri. Jika dia bahkan tidak memiliki pola pikir sekecil ini, dia hanya bisa menjadi sosok yang kecil, dan jalan seorang ahli bukan untuknya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak berani bertindak di sini? Suara sedingin es Luoli yang jernih tidak memiliki emosi karena niat dingin yang terkonsentrasi dalam suaranya membuat energi spiritual cair di sekitarnya berfluktuasi. Jisuan, jika kalian ingin bertarung di sini, maka kami akan mencobanya. Wen Qingxuan berbicara sambil membuat gerakan menggenggam dan tombak perang emas muncul. Dia juga merasa jijik dengan metode Jisuan dan Sue Tianhe sebelumnya dan menambahkan lapisan hubungan yang dia miliki dengan Luoli, Wen Qingxuan pasti tidak akan membiarkan mereka berdua mengeroyok Luoli. Melihat postur kedua gadis itu, Jisuan sedikit menyipitkan matanya. Dia masih agak takut pada kedua gadis di hadapannya, jika mereka bertarung di Laut Penghakiman ini, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri jika mereka menciptakan pusaran energi spiritual yang lebih mengerikan dan dia tidak mau menghentikan langkahnya di sini. Haha, Mu Chen memang memiliki keberuntungan dengan gadis-gadis. Sue Tianhe tertawa dengan acuh tak acuh, mengandung sedikit ejekan. Secara alami, jauh di dalam ejekannya, ada kecemburuan yang tak terhindarkan dari seorang pria. Bagaimanapun, kedua gadis di hadapannya begitu luar biasa sampai-sampai dia pun tersentuh,
dan saat ini mereka melindungi Mu Chen, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Jika dia semampu itu, biarkan dia menyerang sendiri. Jika tidak, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melawanku. Jisuan samar-samar tersenyum saat dia melirik Luoli, jika Anda ingin membantunya melawan, tunggu sampai kita keluar dari cermin penghakiman. Tidak peduli apa yang Anda inginkan, saya akan menemani Anda sampai akhir. Ketika dia selesai berbicara, Jisuan tidak lagi berbicara lebih jauh saat dia berbalik dan terbang menuju ujung laut penghakiman dengan kecepatan tinggi dan Sue Tianhe segera mengikuti di belakang setelah melihat tindakan yang pertama. Melihat kepergian keduanya, Wen Qingxuan menyimpan tombak perang emasnya sambil menghela nafas tanpa daya, sambil menatap wajah dingin Luoli. Siapa yang menyangka langkah Mu Chen akan berhenti di sini? Orang itu. Wen Qingxuan memiringkan kepalanya saat dia melirik pusaran super. Gaya hisap darinya membuat ekspresinya menjadi berat. Jika dia jatuh ke dalamnya, bahkan dia mungkin tidak bisa membebaskan diri. Dia akan membebaskan diri. Luoli berkata dengan lembut. Wen Qingxuan tersenyum pahit dan tidak tahu bagaimana membalasnya. Jika salah satu dari mereka jatuh ke dalam pusaran super, peluang untuk keluar terlalu rendah. Tidak masalah jika dia bisa keluar, kita harus pergi, atau apakah kamu akan membiarkan Jisuan merebut kejuaraan? Wen Qingxuan berbicara sambil menatap Luoli. Luoli menyipitkan matanya saat dia melihat pusaran super dan menganggukkan kepalanya pada akhirnya. Memang, ini bukan waktunya baginya untuk berhenti sekarang. Jika Mu Chen tidak bisa keluar, maka dia harus menghalangi Jisuan. Luoli menggigit bibirnya saat dia melonggarkan cengkeramannya pada pedang Dewa Luo, melangkah ke atasnya saat pedang aura bersiul, membawa sosoknya yang terbang keluar saat rambutnya yang panjang berkibar ringan, pemandangan itu sangat indah. Wen Qingxuan juga melirik pusaran super dengan tatapan rumit, sebelum mengikuti dari belakang. Tidak ada lagi ombak di laut penghakiman setelah itu. Meskipun tekanan semakin kuat, mereka berempat memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan demikian, mereka mampu menahannya. 10 menit lagi berlalu di bawah daya tahan itu, dan sebuah fluktuasi aneh muncul di lautan yang kacau. Sebuah pintu berkilau muncul di ujungnya. Melihat pintu cahaya itu, keempat orang itu merasa lega karena mereka akhirnya berhasil mencapai ujungnya. Jika tidak, energi spiritual mereka mungkin akan habis. Duk! 4 garis cahaya terbang saat mereka menyerbu masuk ke dalam pintu cahaya tanpa ragu-ragu. Cermin penghakiman diam-diam melayang di atas tahap pertempuran emas. Setiga. Di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya, cahaya cemerlang meledak dari cermin penghakiman saat 4 siluet terbang keluar dari cahaya dan melayang di udara. Ketika keempat siluet itu muncul, sorak-sorai gemuruh gunung dan gempita samudera terdengar di antara langit dan bumi. 4 tim memasuki cermin penghakiman, dan pada akhirnya, hanya 4 orang yang berhasil keluar. Persaingan yang begitu kejam menggetarkan hati mereka. Memang, Mu Chen tidak ada di sini. Ada desahan penyesalan ketika banyak orang tidak melihat siluet di antara keempat siluet tersebut. Siapa yang menyangka bahwa kuda hitam tanpa penghalang di depannya akan jatuh pada akhirnya? Selanjutnya, saya khawatir ini akan menjadi pertarungan 4 besar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, pada 4 siluet yang melayang di udara. Ketika mereka keluar dari cermin penghakiman, energi spiritual mereka yang terkuras habis langsung pulih. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dibandingkan dengan sebelum mereka masuk. Jelas, keluar dari cermin penghakiman bermanfaat bagi mereka. Luoli berdiri di atas pedangnya dan di bawah sorak-sorai yang menghancurkan bumi, tatapannya tertuju pada cermin penghakiman, sebelum dia menghela nafas pada akhirnya dan perlahan-lahan mengepalkan tinjunya. Mu Chen, Anda harus keluar. Anda telah menunggu 3 tahun untuk pertempuran ini, jadi Anda tidak boleh absen.